Ini Kak Novi. Hari ini Kak Novi akan memberitahukan mengenai tata cara sebelum beribadah. Yang pertama, sebelum beribadah pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga yaitu pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah secara online, tapi Tuhan hadir juga bersama kita. Selamat beribadah prajurit Kristus. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Ayo prajurit Kristus, sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubur percandaanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular raga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan pangan jamur akan kukenyangkan dia dan akan kuperatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom prajurit Kristus. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Seneng banget nih hari ini ketemu sama Kak Ida dan juga Kananda dan prajurit Kristus Jaden dan Kesha. Wah, hari ini kita merayakan apa ya Kananda? Hari apa ya Kak? Hari Minggu ya? Iya sih Kak, betul. Oh, ulang tahun aku ya? Bukan Kak. Oh, bukan. Kalau gitu apa dong? Kalau adik-adik di rumah tahu gak hari ini hari apa? Hari Minggu katanya Kak. Bukan, Kak Ida. Hari ini kita merayakan Paskah. Jadi kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, karena itu Kak Ida punya challenge nih. Challenge-nya adalah dengarkan baik-baik ya. Apa arti kebangkitan Kristus bagi hidupmu? Nah, kalau bagi hidup Kananda apa? Kalau aku ya Kak, arti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus buat hidup aku, itu dosaku sudah disebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan aku beroleh keselamatan. Yeay! Luar biasa Tuhan Yesus kita kan? Nah, adik-adik di rumah nih, kalian juga boleh lakukan hal yang sama ya. Kalian boleh tulis di kertas atau digambar juga boleh, atau kalian ngomong terus di videoin juga boleh ya. Nah
nanti kalian buat sebagus mungkin. Lalu kalian nanti boleh dikirim kemana kan Anda? Boleh di tag ke Instagram @ibadahanakgbi_host atau kemana Kak Ida? Boleh juga dong, kirim dia aja ke kakak-kakaknya ya. Oke? Nah, kalau gitu kakak mau perhatiin nih. Semuanya sudah siap belum nih di rumah? Kita mau memuji, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus bersama-sama nih. Coba yang masih jalan-jalan duduk yang manis. Ayo kita siap-siap nih, kita mau berdoa ya. Yuk kita semua siapkan hati, kita berdoa. Ikutin Kak Ida berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh Engkau baik sekali bagi kami. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami semuanya beroleh keselamatan dan kami semuanya sehat saat ini. Kami semuanya bersuka cita karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena itu kami mau bersorak-sorai merayakan kebangkitan-Mu bersama-sama Tuhan. Biar Engkau sendiri yang pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus hadir dan Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami. Hadir di tempat ini, hadirat-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Wah, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita kan Anda, berarti kita semuanya ini umat pemenang kan? Iya dong, betul dong Kak Ida. Bahkan kita lebih dari Pemenang. Wah, luar biasa nih. Kalau gitu, kita nyanyi lagu ini yuk. Ku menang, ya kan? Yuk. Yuk, panggil musiknya dulu kan Anda. Kak Ida, panggil anak-anak yang di rumah dulu dong. Oh, iya. Adik-adik yang di rumah. Benar. Coba adik-adik yang di rumah, semuanya berdiri dulu. Ayo, semuanya berdiri. Semangat nih. Prajurit Kristus mesti semangat ya. Semuanya berdiri dulu yuk. Siap? Memuji Tuhan? Panggil sama-sama ya. Sama musiknya kita panggil ya. Tuh, ada Kak Salsa di belakang udah cantik banget tuh. Yuk, panggil ya. Jarinya ke atas. Puter. 1, 2, 3. Musik. Ya, tidak ada yang diam. Semua memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ayo lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus, karena kita sudah menang ya. Ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lebih sungguh-sungguh. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, Tuhan Yesus sudah hidup bagi kita. Haleluya, bahkan dia naik ke surga. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Puji Tuhan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Prajurit Kristus luar biasa, semua sudah semangat. Sekarang tiba saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita berikan hati kita berikan penyembahan kita. Yuk semuanya menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Tidak ada yang main-main lagi adik-adik. Tuhan sudah mati bagi kita. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan juga sudah hidup bagi kita. Angkat pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dari awal dengan sungguh-sungguh katakan ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, katakan dengan sungguh-sungguh. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Rasakan kasih kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita adik-adik. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Dia rela mati bagi kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Adik-adik angkat tangannya, sembah dengan sungguh-sungguh. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
mengasihi setiap kita. Dia sungguh sangat mengasihi setiap kita sehingga dia rela mati bagi kita dan bangkit bagi kita supaya kita beroleh keselamatan darinya. Kasih-Mu Bapa, Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Berikan penyembahan terbaikmu adik-adik. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Beri suara terbaikmu bagi Tuhan. Jangan ada yang diam. Mari sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terus sembah Tuhan. Pengorbanan yang ingat kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dia sangat mengasihi setiap kita. Lebih sungguh-sungguh lagi. Terus sembah Tuhan. Jangan pedulikan kiri kananmu. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. 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 Syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Adik-adik semua masih tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kak Nanda yang akan pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk pagi hari ini, hari yang indah sekali. Tuhan berkati kami ya. Kiranya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan menceritakan firman-Mu supaya kami dapat mendengarkan dan melakukannya. Tuhan berkati keluarga kami, berkati mama papa, berkati semuanya supaya bisa taat sama Tuhan, supaya bisa mengaplikasikan apa yang kakak-kakak sudah ajarkan. Tuhan berkati ya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan Amin. Shalom adik-adik. Hari ini hari Paskah. Yeay. Hari Paskah itu hari apa sih? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tepuk tangan semuanya. Nah, di hari Paskah ini kakak punya cerita loh. Siapa yang mau dengerin? Yang mau denger, coba duduk dulu yang manis. Ya, pinter. Jangan ada yang makan, jangan ada yang makan. Kan kita mau duduk dengerin firman Tuhan, ya kan? Nah, sebelumnya kita doa dulu, ya. Doa. Bapa di dalam surga, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus turun ke atas kami, bekerja di dalam kami, supaya pada waktu kami mendengarkan isi hati-Mu, maka kami dibuat mengerti melalui yang kami lihat dan yang kami dengar. Hati kami dilembutkan supaya kami menerima kuasa kebangkitan Kristus yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, kakak mau cerita nih. Ceritanya gimana ya? Tapi sebelumnya kakak minta untuk kamu semua sama-sama siapin ya. Kita mau siapin tangan kita. Nah, keluarin aja telunjuknya satu. Gampang kan? Kalau nanti kakak bilang klik,
kamu sentuh kamu punya layar, oke? Nanti gambarnya berubah. Oke? Oke? Ya, siap ya? Begitu kakak bilang klik, langsung kamu pencet layar, ting, gitu ya. 1, 2, 3, gambar berubah. Siap? Nggak pakai latihan nih, nggak diuji coba dulu nih, langsung bareng-bareng ya. Oke? Ya, siap. 1, 2, 3, klik. Nah, ada siapa tuh? Oh, ini si Jojo. Namanya Jojo. Kenapa Jojo sih, Kak? Singkatan dari siapa? Jonathan Joshua, ya kan? Jojo. Nah, Jojo nih, kamu lihat deh, dia ngapain? Pegang bola. Karena dia paling suka main bola. Nanti katanya kalau udah gede dia mau jadi pelukis terkenal. Kak, nggak salah. Katanya pemain bola kok jadi pelukis? Iya, salah. Dia mau jadi pemain bola yang terkenal. Makanya dia senang main bola. Wah, Jojo itu terkenal sekomplek. Jago ngapain? Jago megang bola dong. Enggak, jago nendang. Wah, keren. Jojo, Jonathan Joshua. Ingat. Oke? Nah, terus apa yang terjadi? Satu hari, lagi dia mau pergi main. Udah bawa bola nih, udah mau keluar lari. Mamanya bilang, Jojo! Apa, Ma? Jangan lupa pakai masker! Masker? Nanti lengket. Loh, kok lengket? Masker bangkuang kan? Bukan. Masker medis, Dek. Masker kesehatan. Tujuannya apa sih? Karena kan hari-hari ini kita kan lagi ada pandemi corona. Mamanya bilang, kamu kalau mau main di luar pakai masker. Pakai masker. Gak lama, beberapa hari kemudian dia udah mau main lagi. Jojo, apa sih? Kamu gak boleh keluar rumah. Kamu harus tinggal di dalam rumah. Kenapa sih? Kamu tahu kita lagi ada pandemi corona. Jadi Jo, kamu nggak boleh keluar rumah tanpa masker. Apalagi sekarang Jo, kamu harus di dalam rumah. Untuk apa? Menghindari kerumunan dan jaga jarak. Tapi kan main bola kan aku jaga jarak, aku ada jaraknya. Tapi kan tidak menghindari kerumunan. Sebab mana mungkin sih main bola cuman sendirian, kan pasti ada kerumunan. Akhirnya apa yang terjadi? Berkerumunlah Jojo di rumahnya. Sama papanya, sama mama, sama adiknya, dan sama opa-omanya. Pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak, Kak, kan dia sekeluarga. Betul, tapi kan tetap 5M. Cuci tangan Kak, pakai masker. Terus ngapain lagi? Menghindari kerumunan. Iya, oke, jaga jarak nih. Udah, yang keempat jaga jarak. Satu lagi, gak boleh keluar rumah kecuali ada perlu. Nah, itu 5M. Akhirnya Jojo di rumah, main di rumah, nendang-nendang bola sendirian. Main sama adenya gak demen main bola, demennya main anjing. Tapi satu hari, Dek, ada yang terjadi di rumah Jojo. Apa yang terjadi? Kakeknya, opanya Jojo
meninggal. Kena corona. Kaget. Semua langsung ngecek. Wah, untung gak banyak yang kena. Kok gak banyak, Kak? Iya. Omanya tertular. Tapinya, puji Tuhan, masih hidup, Dek. Lalu opanya meninggal. Tinggallah oma, papa, mama, adik, dan Jojo. Tapi karena selama si opa sakit, mama Jojo yang rawat, maka mama Jojo tertular. Dan akibatnya apa? Ting. Gak lama setelah opa meninggal, mama Jojo meninggal. Dek, di tengah situasi kayak gini, Dek, banyak orang yang meninggalkan kita, Dek. Pergi pulang ke rumah Bapak. Jadi, jangan main-main, Dek. Situasinya memang lagi serius. Namun dengar, tetap jaga protokoler. Lalu apa yang terjadi? Jojo merasa, kok sekarang semua ninggalin aku? Kalau aku keluar rumah, aku gak punya teman. Di luar rumah gak ada teman, karena semua gak boleh di luar rumah. Semua dilarang keluar. Tapi kalau aku di dalam, aku ngerasa sedih. Aku ngerasa sepi. Sejak mama gak ada, hatiku patah. Hatiku patah, hatiku hancur. Kenapa? Dia menjadi tawar hati. Dia merasa dia kehilangan kasih sayangnya, kasih sayang mama. Dia ngerasa, Tuhan kok jahat, ambil opa, ambil oma. Dia merasa hatinya jadi tawar. Dia merasa dia gak cinta Tuhan lagi deh. Dia ngerasa Tuhan gak sayang sama keluarganya. Satu kali deh, saat dia lagi sedih, gak punya temen, dia ingat ada satu lagu. Lagunya bilang gini, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, tapi dia ambil orang-orang yang jadi sahabatku. Namun ada kata-kata berikutnya, kau mati bagiku. Oh, dia ingat Yesus itu mati hanya karena apa? Besar setia. Mati deh, mati beneran itu Yesus. Enggak bohong-bohongan, bukan drama, bukan cuman buat difilmin, beneran mati. Dia mati untuk sahabat. Sahabatnya siapa? Aku, kata Jojo. Aku sahabatnya. Kau mati bagiku. Wah, besar setia sahabat. Ini dia nih, Jojo lupa. Dan Tuhanku, oh iya, dia tuh nggak cuma jadi sahabat, tapi dia itu Tuhan. Kok bisa aku yang anak kecil doang kecewa sama Tuhan, padahal Tuhan itu mau mati bagi aku. Kok bisa aku merasa Tuhan gak adil hanya karena orang-orang yang aku sayangin itu udah gak ada.
sahabat dan Tuhanku. Waktu Yesus mati, jangan lupa, dia gak cuma tinggal dalam kubur. Kuburan yang tempat Tuhan Yesus ditaruh tuh, jenazahnya waktu diturunin dari kayu salib, dimasukin ke dalam lubang batu deh. Zaman dulu kuburannya tuh dari batu, ditutup gitu ya, sama batu besar. Hari itu, hari ketiga setelah Yesus mati, apa yang terjadi deh? Apa yang terjadi? Murid-murid Yesus lari semua ke kuburan Tuhan Yesus karena ada kabar Tuhan Yesus jenazahnya gak ada. Kemana? Kemana? Wah, itu Jojo inget terus itu cerita itu, dia ingat. Lalu apa yang terjadi? Mereka melihat bahwa Yesus, guru yang mati, yang mereka pikir selamanya akan ada di dalam kubur, ternyata Yesus itu bangkit. Sehingga apa yang terjadi, Dek? Jojo ingat. Iya ya, untung aja Yesus yang sahabatku itu dan juga Tuhan untuk aku, dia bangkit, dia hidup. Kalau mama aku, opa aku kenal sama Tuhan Yesus, berarti mereka enggak mati selamanya. Berarti mereka sudah hidup dalam kebangkitan bersama Tuhan Yesus. Berarti satu hari nanti aku bisa ketemu lagi sama opa dan mama aku, karena ada kebangkitan Kristus. Lalu dia mulai merasa deh, hatinya tuh mulai bersemangat lagi, berkobar-kobar. Wah, api cintanya mulai nyala lagi deh. Mulai lagi dia bilang, Tuhan, aku sayang Tuhan, aku cinta Tuhan, ampuni aku Tuhan. Engkau mau mati bagiku, tapi Engkau juga bangkit untuk aku, sehingga aku memiliki kembali hatiku yang patah. Ingat ya, 1 Korintus ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13 bilang begini. Dari semuanya ini, segala sesuatu di dunia ini yang tinggal tetap, itu cuma ada 3 hal aja. Iman, pengharapan, dan kasih. Dari iman, dari pengharapan, dan kasih, yang tinggal tetap cuma satu aja. Kasih. Kasih. Love. Adik-adik, kalau kamu merasa sedih, kalau kamu merasa hari-hari ini hidup kamu selesai karena orang-orang yang kamu kasihi gak ada, ingat satu hal, mereka ada bersama Tuhan Yesus karena kasih-Nya. Dan ingat satu hal, kebangkitan Kristus akan membangkitkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula di dalam hatimu. Yang mau terima kebangkitan kasih di dalam hidupmu untuk mengobati kamu yang tawar hati, tutup matanya. Kenapa mesti tutup, Kak? Biar konsen. Tutup matanya. Tutup ya. Taruh tangan kamu nih, pegang hati kamu nih. Nah, ada nggak di sini yang lagi ngerasa tawar hati? Tawar hati apa sih, Kak? Udah gak cinta lagi sama Tuhan, udah gak anggap Tuhan itu sahabatnya, udah gak anggap Tuhan sebagai Tuhan. Itu udah tawar hati, Dek.
Sekarang pegang hati kamu, pegang, pakai tangan kamu pegang. Coba ngomong begini. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besar setiamu, sahabat dan Tuhanku. Pegang hatimu deh, pegang. Bapa, Engkau mendengar hari ini Tuhan, saat kebangkitan-Mu sedang dirayakan. Ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan manusia Tuhan, yang hatinya mulai tawar, patah, dingin. Hatinya tidak lagi rindu akan Engkau. Hatinya tidak lagi rindu akan pengenalan kepadamu. Hatinya menjauh dari ketetapan-ketetapan-Mu. Gak kepengen ibadah, gak kepengen menyembah, gak kepengen dekat lagi sama Tuhan. Hati kebanyakan manusia hari-hari ini dingin. Kasih mereka dingin. Bapa, bersama dengan kebangkitan-Mu, bersama dengan kasih setia-Mu, saat ini dalam nama Tuhan Yesus kami minta untuk Engkau memberikan kembali kasih kebangkitan itu, yaitu kasih karena kebangkitan-Mu memberikan kasih dan harapan yang baru, memperbaharui iman kami yang mulai patah, memperbaiki lagi harapan kami yang hilang, karena kasih itu muncul di dalam kami. Angkat tanganmu dek, terima kasih antar papa dan mama, papa, mama dan adik-adik, adik-adik dengan seisi rumah kamu. Saat ini terima dalam nama Tuhan Yesus untuk kuasa kebangkitan Tuhan turun bekerja di dalam hidupmu dek. Terima dek, ambil dalam nama Tuhan Yesus, ambil, terima, pegang hatimu dek, pegang hatimu dalam nama Yesus. Tuhan curahkan atas setiap adik-adikku yang mendengarkan isi hatimu hari ini. Kuasa kebangkitan kasih turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kasih kebangkitan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ingat ya, ada 3 hal yang tinggal: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi dari semuanya itu, yang paling utama cuma satu: kasih. Selamat Paskah, selamat menikmati kebangkitan kasih Kristus dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga, yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima,
berkuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Halo prajurit-prajurit Kristus, sekarang saatnya pengumuman. Yang pertama, mari kita memberikan persembahan. Nomornya ada di layar ya. Yang kedua, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke teman-teman semua. Yang ketiga, jika prajurit-prajurit Kristus ingin bertanya seputar ibadah raya anak, bisa langsung kontak ke IG-nya ya di @ibadahanakdbihost. Yang keempat, hari ini kita bisa ketemuan loh lewat Zoom dan Google Meet. Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Yang kelima, ini dia prajurit-prajurit Kristus kita yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday ya! Jika prajurit-prajurit Kristus ingin melayani seperti aku, bisa langsung kontak ke Kak Kristi ya, nomornya ada di sini. Yang ketujuh, ini dia beberapa video prajurit-prajurit Kristus kita yang satu ini. Selamat menyaksikan. Teman, yuk ikut challenge kayak aku. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai prajurit Tuhan Yesus, sekarang kita akan doa syafaat yang fokus ya. Terima kasih ya Tuhan, kita sudah diberi kesehatan dan sudah diberi berkat dan kekuatan untuk melayani Tuhan hari ini ya Tuhan. Berkati ya guru-guru dan kakak-kakak kita ya Tuhan. Berkati mereka semua supaya bisa mengajari kita tentang firman Tuhan dan lain-lainnya. Tuhan berkati juga Indonesia ya Tuhan, berkati ekonomi Indonesia supaya bisa bagus ya Tuhan, berkati supaya tidak sampai krisis atau apa Tuhan. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi Widodo dan berkati wakilnya. Tuhan berkati COVID-19 juga bisa stop, berkati pasien-pasien COVID-19 semuanya sembuh, dan juga Tuhan berkati dokter-dokternya. Tuhan berkati vaksinnya juga ya Tuhan supaya bisa sukses dan bisa menyembuhkan pasien-pasien di seluruh dunia. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja dan para pendeta Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkati pelayanan-pelayanan di gereja kami Tuhan, online ataupun onsite Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Opah Pendeta Niko Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan Yesus, beri berkat selalu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga untuk Pak Pendeta Beni Gunawan, Tuhan Yesus beri kesehatan dan berkat juga Tuhan. Berkati mereka berdua Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, selalu Engkau lindungi ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman di rumah Tuhan, dan untuk keluarga kami Tuhan. Berkati untuk keluarga Tuhan, beri kesehatan keluarga kami Tuhan, lindungi keluarga kami Tuhan dari segala apapun bahayanya Tuhan Yesus. Berkati juga untuk teman-teman kami di rumah Tuhan, beri kesehatan Tuhan, beri kepintaran Tuhan untuk sekolah online-nya Tuhan Yesus. Kami
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Prajurit Kristus, siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom prajurit Kristus. Hari ini kita semua bersukacita karena Dia sudah bangkit. Kebangkitannya membawa perubahan buat setiap prajurit Kristus, buat mama papa, bahkan buat kakak juga. Sukacita hari ini karena Dia mati tapi Dia bangkit. Yuk, kini saatnya kita mau terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati.